mana pasangannya. Habis itu di saat kita udah punya pasangan ditanyain lagi kapan meritnya, nggak selesai. Kita bakal ditanyain terus sampai kita meninggal kayaknya bakal ditanyain terus. Nanti kalau misalnya udah merit kapan punya anak? Iya. Udah punya anak nggak nambah lagi. Nah, gitu aja terus. Iya. Nggak selesai. Pertanyaan. Kayak apa ya? Maksudnya kita kayak kalau kita terlalu fokus sama apa yang dibilang sama orang, kayak gimana kita bisa menjalani hidup kita dengan bahagia. Benar. Gimana kita benar-benar bisa menjalani kehidupan kita yang kita mau gitu loh. Kalau kita hanya mendengarkan apa kata orang. Iya, betul. Dan kita pun juga kehilangan jati diri jadinya ya. Bener. Jadi kita to be honest gitu kan, sejujurnya banyak loh yang kayak gitu. Karena saking dia ngedengerin apa kata orang, dia ikutin semuanya gitu loh. Orang harus orang ngomong kayak gini, dia ikutin. Orang ngomong kayak gini, dia ikutin gitu. Jadi akhirnya ya dia sendiri kayak, oh hidupku kayak gini-gini aja gitu loh. Karena dia terlalu kayak mengikuti omongan orang gitu. Jadi dianya lulus kuliah, kerja, terus habis itu merit, punya anak, selesai. Padahal kan hidup nggak sekedar kayak gitu ya. Namanya juga kita hidup dalam lingkungan sosial. Iya, masyarakat, orang-orang dengan karakter dan jenis pikirannya beda-beda gitu kan. Ada yang memang sudah masuknya ngerti gitu bahwa oh iya hidupku nggak sekedar kayak gini, hidupku nggak sekedar kayak ngikutin arus aja kayak gitu, tapi ada lebih daripada itu gitu loh. Karena setiap kita hidup pasti ada hal yang selalu dikomen gitu kan, dikomentari. Apapun yang kita lakukan dalam kehidupan, entah itu sebaik apapun, se-excellent apapun gitu kan, pasti selalu ada gitu loh orang-orang yang berkomentar negatif, bahkan pengen menjatuhkan gitu. Tapi aku belajar sih ya setelah ya mungkin setiap kita sudah mengalami fase ini gitu kan, apalagi di umur-umur sekarang gitu kan, itu sudah banyak pertanyaan. Sudah banyak pertanyaan, bahkan udah kayak kebal ya, masa bodoh gitu kan. Tapi satu hal yang aku pelajari gitu loh, kita nggak bisa loh komentari kehidupan orang lain gitu kan. Toh juga setiap orang itu punya punya kekurangannya masing-masing. Iya, punya kekurangan masing-masing, dan setiap orang tuh jalannya beda-beda. Kita nggak bisa loh nonton kamu harus sukses umur sekian gitu, kamu harus punya kerja umur sekian, kamu harus nikah umur sekian, kamu harus punya anak umur sekian. Nggak ada gitu loh, di mana itu kan. Itu cuman manusianya aja yang menciptakan itu dan membuat itu seolah-olah tuh harus umur segini, harus umur sekian. Intinya kayak gitu. Jadinya kalau kita misalnya ya 25, 26 sebagai cewek gitu kan, kayak belum nikah ataupun masih single tuh kayak dicap pertanyaan besar. Iya, apa banget gitu kan. Padahal kan ya kita nggak pernah tahu, mungkin masih sibuk berkarir, memperbaiki diri dan banyak halnya kayak gitu. Kadang kan kita berpikir kayak aku ini masih belum dewasa kalau mungkin untuk menjajaki hubungan yang serius kayak gitu loh. Jadi bukannya aku atau kita nggak mau punya pasangan atau apa, enggak, tapi lebih kayak karena kita berpikir apa sih yang udah aku perbuat sampai saat ini udah sampai mencapai yang target yang aku inginkan enggak, dan apa sih maksudnya kayak kekurangan aku ini udah benar-benar bisa aku tutupi atau aku tambal enggak sih. Karena kan untuk kita ngelihat masa depan juga kita juga pengennya yang baik kan, nggak mungkin kita mau dengan sembarangan dan nggak mau hanya karena omongan orang lain. Kita nggak mau kayak gitu, karena gini loh, masa depan kita itu bukan orang lain yang ngatur. Betul. Karena yang jalanin itu kita. Mungkin orang lain bisa ngomong bla 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 bla, tapi saat kita menjalaninya belum tentu sesuai sama apa yang mereka bilang. Betul. Itu sama juga kayak aku belajar juga sama orang-orang yang sukses, kayak misalnya kayak Bill Gates ataupun kayak yang punya KFC ataupun punya Facebook. Itu loh, kalau kita lihat jalan sebelumnya yang mereka jalanin sampai akhirnya mereka bisa di titik teratas, itu kan beda-beda. Ada caranya yang berbeda-beda. Misalnya kayak ada Mark Zuckerberg kan yang sampai dia harus DO baru dia bisa punya Facebook kan. Ada yang mungkin memang dia dari awal merintis karir mencoba membuat ayam dari KFC kan dia ngulang sampai akhirnya dapat sampai akhirnya dapat resep yang sampai sekarang kita makan. Nah, mereka itu punya hal yang berbeda kan saat mereka melalui itu sampai akhirnya mereka sukses dan
mereka bisa punya keluarga yang bahagia dan punya kehidupan yang mewah, itu mereka ngelaluinnya hal yang beda kan, nggak semuanya sama. Makanya kayak buat apa sih kita harus bukannya kita nggak mau peduli sama kata orang lain, kita care. Kalau mereka kalau mereka ngomong apa, misalnya kayak menjatuhkan kita juga harus berpikir apakah ini harus aku lakukan atau enggak. Kecuali kalau memang mereka mau membicarakan tentang hal yang membangun. Misalnya nih kayak kita baru aja mau memulai bisnis dan kita tuh bingung, aku harus marketnya kemana ya, atau misalnya kayak aku harus jual kemana, dan ada salah satu orang misalnya ngomong kayak gini, kamu coba jual ke sini aja, atau misalnya tawarin ke sini atau dengan cara ini. That's a good thing, maksudnya itu positif. Tapi kalau misalnya dia bilang, ih ngapain sih kamu jualan hal yang kayak gitu, itu lo nggak laku sekarang, mending kamu jualannya yang ini aja. Itu harus kita pertimbangkan untuk diterima. Karena ya itu, kita apa ya, kayak ini kehidupan kita yang kita mau mulai, kita mau bangun, masa cuman karena kata-kata ini kita langsung tiba-tiba mengubah segalanya. Gimana nanti di saat kita punya rencana lagi yang lain dan kita ada diomongin lagi dengan hal yang kayak gitu, apakah kita mau merubahnya juga? Jadi kita kayak nggak pernah mulai-mulai gitu kan. Kalau misalnya kita selalu dengerin apa kata orang, kamu nggak bisa, kamu ini. Jadi kita kayak, kalau misalnya kita terlalu memasukkan omongan orang itu ke dalam pikiran bahkan hati gitu kan, jadi kita kayak iya ya bener juga ya, jadinya kita nggak mulai-mulai gitu loh, jadinya kita nggak pernah tahu hasilnya kan, karena kita belum aja mencoba udah mentalnya gagal dulu. Udah diam langsung di tempat kayak gini, nggak mau gerak. Ya udahlah, cari aman gitu kan. Nah itu kebiasaan manusia lagi gitu kan, karena kebiasaan ngedengerin omongan orang yang menjatuhkan, udah cari aman, ya udahlah ngikutin arus, ya udahlah kayak gini. Padahal kan ada hal yang seharusnya dikembangkan. Kita nggak pernah tahu gitu kan, namanya juga gagal emang nggak pernah nggak bisa kita lewati. Itu gagal itu memang selalu ada gitu kan, tapi balik lagi ke kita gitu, gimana menyikapi itu. Jangan sampai bersalah ketika benar-benar ada hal yang mungkin kayak ternyata aku nggak cocok di ini gitu kan, ya udah coba lagi yang lain gitu. Intinya jangan pernah menyerah, jangan pernah dengar omongan orang yang menjatuhkan, bahkan orang-orang yang nggak bisa support kamu gitu loh, karena mereka mungkin aja nggak pengen lihat kamu berhasil. Gitu. Mungkin bisa juga karena mungkin dia ngerasa, aku dengan kehidupanku kayak gini aku lebih sukses, aku juga pengen kamu kayak gitu juga. Padahal kan belum tentu caranya mereka sama caranya kita kan pasti nggak mungkin sama. Gitu. Beda-beda sih Bang, beda-beda. Jadi dari apa yang kita bicarakan hari ini, benar-benar sih kita harus ingat bahwa kehidupan kita itu adalah kehidupan kita sendiri. Your life is yours, bukan milik orang lain. Betul. Karena yang mengatur kehidupan kamu ya kamu, bukan orang lain. Orang lain itu hanya melihat. Dia hanya melihat apa yang kita lakukan. Belum tentu dia tahu apa proses yang ada di belakangnya. Itu. Mereka nggak pernah tahu ups and downs-nya gimana. Benar. Yang penting kita harus tetap semangat. Dan jangan pantang menyerah, berjuang dengan impian kita, cita-cita kita. Intinya jangan cuman bermimpi, tapi kamu lakukan itu. Action ya. Action lebih berbicara, lakukannya memang terlihat kayak gitu loh, bukan hanya dalam pikiran atau mimpi. Oke, sekian untuk hari ini, sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye.